Ya, saya ini lagi berada di Simpang 5, Simpang 5 Kota Bandung. Nah, kenapa ini disebut Simpang 5? Karena persimpangannya ada 5 jalan ini. Nah, ini yang saya sekarang ini dari Karapitan ya, Jalan Karapitan. Ke kanan tuh Gatot Subroto, ada lampu hijau nih. Ke kiri ke Asia Afrika, lurus ke Jalan Sunda, terus agak ke kanan sedikit tuh ada Jalan Ahmad Yani. Dan sekarang saya pengen ke Ahmad Yani ini nih, yang ke kanan ini. Tapi kita nggak bisa langsung ke kanan ya, ini harus harus lurus dulu, harus ke Jalan Sunda dulu. Nah di depan baru belok ke kanan. Ini di sini ya, oh, sedikit kok. Belok ke kanan, ini jalan apa namanya ya? Veteran kalau nggak salah ini. Tapi saya lupa ini jalan veterannya bisa apa enggak ya, kok kayak nggak pada belok ke sana mobil ini, gimana ini? Coba kita lewat depannya kayaknya, ini lewat Naripan ini kayaknya nih. Iya Naripan ini kalau nggak salah. Yang barusan veteran, ini depan Naripan. Kita coba ya. Udah lama soalnya nggak kesini nih. Walah, udah pokoknya lama. Jalan Ahmad Yani. Jalannya lumayan rame karena itu dijadikan pusat pertokoan, kantor, sekolah, pasar, wah semuanya ada. Nah ini di depan ini nih, ini belok ke Jalan Naripan untuk bisa ke Jalan Ahmad Yani. Nah ke sini kayaknya bisa ini, soalnya mobil-mobil pada ke sini. Iya bener. Nah di depan itu sudah kelihatan Jalan Ahmad Yani, belok kiri. Nah, kalau belok kanan nanti ke tempat yang tadi, bukan bundaran, Simpang 5 yang tadi. Kalau ke kiri Jalan Ahmad Yani. Nanti di depan kita akan ketemu Pasar Kosambi, terus perlintasan kereta api, stasiun Cikudapateh, kemudian kesananya lagi nanti Pasar Cicadas dan Terminal Cicahem. Nah, ini ada pembatas jalannya ya. Karena kalau nggak dibatasin jalan itu orang-orang langsung lurus saja. Langsung lurus itu ada jadi semacam perempatan yang kecil. Langsung lurus dan sering menimbulkan kecelakaan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke Pasar Kosambi ya. Nah, udah banyak yang parkir nih ya, namanya pasar nih. Kalau udah banyak yang parkir di pinggir jalan itu yang namanya pasar ini. Cuma nggak tahu saya kalau dalam pasar itu kayak gimana ini. Soalnya yang kelihatan kan cuma pinggirnya tok gitu. Ke belakangnya saya nggak tahu ini. Nah, ini pasar udah lama. Sejak zaman Belanda. Kalau nggak salah, cerita ini Pasar Kosambi itu sudah ada sejak tahun 1915. Berarti masih pemerintahan kolonial Belanda. Nah, saya nggak bisa membayangkan gimana itu situasinya zaman dulu itu, kok bisa orang orang Belanda datang ke sini terus bangunin pasar, bangunin jalan itu, gimana ceritanya? Apa mereka tuh baik-baik apa gimana? Gak bisa terbayang ya. Gak bisa. Gak tahu gimana. Kan katanya lama di sini. Dulu di buku sejarah 350 tahun. Sekarang mau direvisi jadi 35 tahun. Gak tahu saya. Nah, ini Pasar Kosambi. Ini tandanya ini banyak becak, parkir motor di bahu jalan, parkir mobil juga di bahu jalan. Ya gimana? Kalau pasarnya nggak ada tempat parkirnya, tapi disuruh ke pasar ya mau nggak mau parkirnya ya di pinggir jalan. Ini sudah lama ya, berarti kalau 1915 sekarang sudah 2026. Wah, sudah udah lo kayaknya sudah 100 tahun ini. Bener gak sih? 1919 sekarang 2026. Walah. Oh tapi saya ingat dulu pas 2019 kalau nggak salah ya, ini pasar kebakaran nih. Berarti dia setelah 100 tahun bakaran. Walah. Nah ini pasar itu sebelah kiri saya ini. Nah kalau ke kanan ini
yang banyak ini ya, yang jualan sepatu gitu ya. Sepatu-sepatu yang dari luar negeri kayaknya. Sama sepatu-sepatu yang buatan lokal ya di sini. Tapi saya belum tahu harganya ya. Katanya sih, katanya ya menengah ya. Tapi yo nggak tahu, saya nggak berani nanya-nanya soalnya nggak beli, kasihan nanti PHP. Ini di sebelah kanan saya ini ada stasiun, namanya Stasiun Cikudapate. Nah, seperti biasa ini ada perlintasan. Alah, alah, alah. Apa ini? Alah, putar balik kok di pas rel ini gimana sih? Kok mau nggak mempertimbangkan keselamatan, gimana kalau tiba-tiba ada kereta ini juga nih, aduh, motor pada masuk dari yang berlawanan arah, gimana ini? Ini sudah terjadi sejak saya kecil ini, yang kayak barusan itu. Sekarang sudah puluhan tahun masih aja ada ini. Masalah kecil sepele kayak gini kok gak selesai-selesai di kota ini. Aduh, itu kan tengahnya tinggal dikasih lubang aja supaya mobil kalau putar balik di situ ya jeblos gitu aja. Motor ya kalau lewat situ ya jeblos gitu aja. Salah satunya kan sesimpel itu kalau mau. Kok sudah puluhan tahun nggak selesai-selesai masalah kecil kayak gitu. Apa nggak pernah merhatiin itu? Itu pernah terjadi kecelakaan yang kayak gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Ya, ke jalan lagi aja lah. Itu tugas itu yang berwenang ya. Nah, kalau di sini ini ada stadion ya. Stadion Sidolik ini. Ya dulu pada masa kejayaannya rame ini. Terus ke kiri ini ke Stadion Siliwangi. Ke kiri ini Stadion Siliwangi. Jadi ada dua stadion. Dulu sebelum ada Stadion Sijalak Harupat sama Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oh, di sini kalau ada pertandingan bola, wah rame di sini. Wah, rame lautan manusia. Sekarang gak ada karena pertandingan bola itu dialihkan ke Stadion Jalak Harupat di Soreang sana, di pinggiran kota sana, jadi ya tidak mengganggu keramaian kota. Dan sekarang pindah ke Gelora Bandung Lautan Api, jadi ya tidak terlalu mengganggu pusat kota di sini. Nah, dulu di sini oh banyak yang jualan ini, jualan baju-baju jersey bola. Kalau sekarang sudah tidak ada nih, cuma ada satu dua kalau nggak salah. Di depan nanti ketemu perempatan Jalan Riau ya. Nama aslinya Jalan RE Marta Dinata. Yang dulu tuh di yang barusan di Pasar Kosambi itu dulu ada bioskop itu. Tahun 1920. 1920 ya ada bioskop. Sederhana. Nah, terus ada yang mulai agak modern sedikit itu di tahun 80-an. Ada bioskop baru lagi yang lebih luas di atas pasar katanya. 80-an itu berarti sepertinya ya kalau ya kira-kira aja ini kayaknya zaman-zaman filmnya film-film warkop itu. Film-film warkop, terus film Roma Irama, terus film apa itu Berry Prima, film apa lagi ya? Ya sekitar-sekitar itulah. Ya kalau yang sudah tua-tua itu pasti tahu itu. Sama film-film yang sebelum itu ya, sebelum itu tuh rame film-film yang agak hot-hot sedikit. Asmara apa gitu, terus filmnya itu agak hot-hot sedikit. Nah, itu zaman dulu rame itu. Nah, ternyata di Bandung ini dulunya itu banyak bioskop. Di Kosambi aja itu kan ada dua. Cicadas juga ada. Ada berapa ya? Terus di jalan sebelah sana Cicadas sedikit itu ada juga banyak ternyata. Sepertinya dulu itu bioskop adalah hiburan yang cukup menghibur sepertinya ya. Bahkan dulu kan ada layar tancap tuh. Itu layar tancap kalau di kampung saya, kalau
ada orang nikahan, sunatan atau hajatan lah gitulah ya. Itu kalau ada hiburan layar tancapnya, itu sekampung datang itu. Sekampung datang itu. Nonton itu dari jam 9 malam kalau nggak salah ya. Itu sampai jam 4 pagi. Sampai jam 4 pagi. Itu nonton terus itu 5 film biasanya. Nah, kalau di hajatan itu hiburan cuma musik-musik toh, itu sepi itu. Nggak terlalu rame. Paling tetangga-tetangga aja yang nonton itu. Tapi kalau layar tancap film, saya masih ingat itu filmnya. Di antaranya yang tadi, film Warkop, terus film Roma Irama, dan film Berry Prima. Terus film yang agak hot-hot itu sedikit itu yang judulnya tentang percintaan. Biasanya itu dulu itu film-filmnya. Kalau sekarang kayaknya sudah ada layar tancap ini ya. Ya mungkin di pinggir-pinggiran mungkin masih ada. Cuma kan sekarang nonton sudah bisa di handphone masing-masing. Di pinggiran juga sudah banyak yang punya handphone sekarang. Sulit sekarang untuk menemukan layar tancap itu yang apa itu? Filmnya roll-rollannya gede-gede itu. Nah, ini jalan ini ya, ini perempatan Jalan Riau. Jadi ke kiri ini ya Jalan Riau nih. Nah, uniknya Jalan Ahmad Yani ini lurus terus ya, dari Simpang 5 tadi ini lurus saja terus. Gak ada belokan, gak ada tanjakan, lurus saja terus. Ini jalannya dibangun sama pemerintah Belanda dulu. Saya sempat melihat ya foto Jalan Ahmad Yani zaman dulu itu di pojoknya di Simpang 5 tadi ada bangunan yang atapnya itu tidak seperti apa ya namanya ya? Limas atau apa itu? Tapi bulat seperti alah seperti alah apa namanya itu ya? Yang kayak corong gitu. Ternyata rumah seperti itu untuk menghindari amukan angin ternyata zaman dulu ya. Jadi yang atapnya seperti corong itu loh. Jadi nggak kotak gitu. Itu untuk menghindari angin yang apa itu yang angin yang berhembus kuat gitu. Alah, keren juga ya. Nah, ini kita mau melewati perempatan ini jalan apa ini Jakarta ya. Jalan Jakarta depan tuh. Cuma sekarang kan sudah ada flyover. Ini flyover ya dulu ya. Pembangunannya itu sekitar tahun 2020 ini pembangunannya itu. Nah, pas begitu dibangun baru mulai dibangun, baru mulai di apa itu digali-gali kayak gitu. Malah ada COVID-19. COVID-19-nya itu si korbannya itu di TV ya. Yang terinfeksinya itu baru ratusan dulu itu. Baru puluhan terus ratusan itu loh. Nah, suatu saat saya pas lewat di sini, nah ini flyovernya nih. Nah, flyover ini. Nah, di bawah flyover ini dulu belum ada flyovernya baru mulai dibangun. Itu ada pemotor yang terjatuh. Kemudian pas jatuhnya itu batuk-batuk itu nggak ada yang mau mendekat. Semuanya menjauh. Terus mungkin ada yang nelpon rumah sakit ya. Datanglah 2 mobil ambulan. Yang satu berisikan beberapa itu tenaga kesehatan dengan pakaian APD lengkap. Yang satu lagi ambulan buat memasukkan orang yang jatuh dari motor dan batuk-batuk tadi. Itu pada orang pada memvideokan dari jarak jauh. Saat itu sih serem sih keadaannya sih. Ya. Saat itu saya nggak tahu tuh orang tersebut meninggal karena COVID atau sekarang masih ada nggak tahu. Karena dulu wah kematian karena COVID itu banyak sekali. Setiap hari, setiap berapa? Setiap 5 menit katanya ya.
Katanya loh ya, kata teman saya yang rumahnya dekat pemakaman umum Cikadut. Nah, itu katanya setiap 5 menit ambulan, 5 menit ambulan lewat membawa mayat itu yang mau dikubur di pemakaman umum itu. Karena pemakaman umum itu dijadikan tempat pemakaman COVID gitu. Dulu itu tahun 2020 ya, 2020, 2021. Nah, kita sudah memasuki area Cicadas ini. Ini jalannya satu arah ya, jalan Cicadas ini. Karena kalau nggak satu arah, macet ini. Sepertinya flyover yang tadi itu tidak terlalu banyak efeknya. Nah, ini sudah memasuki pasar Cicadas. Nah, di depan itu ada belokan ke kanan itu ke Jalan Ibrahim Aji. Jadi kalau mau yang belok ke kanan itu harus ambil kanan dari sekarang. Ya, cuma saya kan mau lanjut Jalan Ahmad Yani. Jadi saya ambil yang agak ke kiri. Nah, ini memasuki pasar Cicadas. Cicadas juga ini rame ya. Jadi tempat ini sudah ada sejak zaman Belanda juga, sejak zaman hampir-hampir mirip lah. Jadi pasar Cicadas ini hampir seumuran sama pasar Kosambi. Jadi sekitar tahun 19 apa ini sampah? Loh, kok siang-siang bolong ada sampah di pinggir jalan gini sih? Alah, Bandung. Nah, si pasar Cicadas ini seumuran sama pasar Kosambi dan ada bioskopnya juga di daerah sini tuh. Nah, terus dulu katanya Cicadas itu negara beling. Dulu loh ya, katanya loh ya, ini negara beling. Maksudnya negara beling itu ya pokoknya orang kalau lewat sini mikir 2 kali aja gitu. Apalagi kalau malam. Malam lewat sini ya mestinya mikir 2 kali. Terus kalau apa itu? Kalau ada kejahatan itu petugas keamanan pertama kali mencari pelakunya itu ke sini. Nah, gitulah kira-kira lah ya. Cicadas ini. Negara beling, negara cadas ini. Tapi tahun 1945 itu rakyat Cicadas ini berjuang juga melawan penjajah. Bahkan konon katanya Cicadas ini diserang oleh pesawat pembom kalau nggak salah ya. Jadi banyak bangunan-bangunan yang pada hancur di daerah Cicadas ini. Nah, ke kiri ini ya, ke kiri ada jalan, ini ada Rumah Sakit Santo Yusuf kalau nggak salah. Nah, ini mulai 2 lajur ini karena yang ke kanan kan yang barusan. Itu di sana suka ada polisi biasanya, hati-hati ya. Di belokan itu adalah polisinya galak-galak dulu ya. Sekarang jarang sih, sekarang saya jarang lihat polisi di pos-pos itu yang stop-stopin motor itu, agak jarang sih sejak Covid tuh. Katanya dulu sudah dilarang ya, nggak tahu nih. Jarang ya, sudah jarang menemukan razia sekarang. Ini sudah mau memasuki wilayah Cicahem ya. Di depan itu sudah mau memasuki terminal Cicahem. Ini di sini ada apartemennya namanya, lupa. Skywalk apa? Lupa ya, maaf. Lupa nama apartemennya. Apartemen Cicadas ya. Ya kosong-kosong sih apartemennya. Di Bandung itu nggak ada ya. Apartemen yang full itu penuh itu nggak ada. Kalau yang mangkrak banyak. Apartemen yang mangkrak tuh apartemen yang di jalan itu Bojong Soang itu. Di situ ada apartemen yang kalau nggak salah ada 4 tower. 2 tower blong kosong, rumah hantu. 2 tower lagi sepi. Kemudian di Soekarno Hatta, The Suite itu lumayan agak ramai tapi banyak yang kosong. Nah, di Cicadas juga ini namanya saya lupa. Nah, ini nih.
banyak yang kosong juga. Yang belum pernah ditinggali ada di daerah Dago itu juga, yang di pinggir tebing itu malah belum pernah dipakai. Alah, bikin gedung-gedung nggak dipakai, membahayakan aja ya, membahayakan nanti kalau roboh gimana. Nah, ini sudah mulai memasuki daerah Cicahem ya. Terus Cicahem itu terminal bis untuk wilayah timur. Nah, ini bis-bisnya nih. Jadi bis-bis yang ke arah timur, ke Jawa Tengah, ke Jogja, ke Surabaya, itu dari sini bisnya, dari terminal Cicahem. Nah, kalau yang ke arah barat, itu yang ke Jakarta, Tangerang, Merak, Sumatera sana, itu dari terminal Lewi Panjang. Beda loh ya. Tapi sekarang itu ya, jadi si bis-bis itu punya pool sendiri. Jadi punya garasi-garasi sendiri. Dan mereka berangkat dari garasinya masing-masing gitu. Kadang ke terminal itu cuma formalitas saja, mereka lewat aja. Pemesanannya sudah online, terus orang-orang tidak perlu ke terminal, mereka hanya perlu ke kandang bisnya itu atau tempat pemberhentian pemberhentian bis itu, di mana aja titik-titiknya. Lumayan memudahkan sih ya, karena dulu loh ya, ini terminal tua loh menyeramkan. Begitu masuk terminal kita bakal tarik-tarik nih, mau kemana, mau kemana, 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 kemana. Gitu, tarik-tarik gitulah. Apalagi daerah Sumatera sana, mau kemana, mau kemana, mau ke Bandung semua, itu yang mobil bukan yang ke Bandung, padahal dia bukan ke Bandung loh. Oh iya, sini, 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 naik, naik, sini, sini. Pas udah naik, celingak celinguk, kemana ini? Oh ini ke Kalimantan semua malah ya. Jadi ya turun bayar, walah, premanisme aja pokoknya. Nah, kita sudah sampai di terminal Cicahemnya, ada di sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan saya itu terminal Cicahem. Ini ada polsek, kok kayaknya sempit banget ya. Nah, nah ini nih polsek ini nih. Kok sempit banget nih, parkirannya aja nggak ada nih. Dia aja parkirin di bahu jalan. Nah, oke lah gitu aja ya. Ini kita sudah sampai Cicahem, Jalan Ahmad Yani-nya sudah habis di sini. Oke, terima kasih yang sudah ikut. Sampai jumpa di jalan-jalan yang lainnya ya. Terima kasih ya. Wassalam.